Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dubaja Islamic Boarding School Dubaja IBOS akan menggambarkan beberapa tokoh-tokoh penting dalam sejarah dunia. Yang pertama, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat senior sekaligus mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjabat sebagai Khalifah Rasyidin kedua, menggantikan Abu Bakar, dan juga dikenal dengan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana dan keberhasilannya dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru Islam. Beliau dijuluki dengan Amirul Mukminin. Yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang muslimin polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer. Lahir pada tahun 1980 di Afsana, dekat Bukhara di Asia Tengah. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan, dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktekkannya pada usia 16 tahun. Yang ketiga, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhulus. Julukan pedang Allah itu diberikan berkat kejeliannya dalam bidang militer dan ahli teknik perang. Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang tak terkalahkan sepanjang karirnya. Ia menjadi panglima perang militer Islam dari era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, Raja Bedouin yang keempat adalah salah satu tokoh paling menarik dan tragis pada abad ke-12 dalam sejarah dunia. Sosoknya dikenal sebagai raja penderita kusta. Bedouin keempat menjadi raja Yerusalem pada usia 13 tahun ketika ayahnya Al-Marij tiba-tiba meninggal karena penyakit disentri. Meskipun masih kecil, Bedouin adalah seorang penguasa pemberani dan tekun dalam melakukan terbaik untuk melindungi kerajaannya dari kemajuan tentara muslim. Yang kelima, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah merupakan ulama kelahiran Jombang tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Hashim merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang, dan Nyai Halimah, merupakan tokoh agama pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, NU, dan berperan penting dalam melawan penjajahan Belanda. Yang keenam, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya Karsid Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibogor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedana Rembang, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal dengan kepemimpinannya dalam memimpin perang gerilya melawan Belanda. Yang ketujuh, Amrozi. Amrozi adalah seorang terpidana yang dihukum mati karena menjadi penggerak utama dalam peristiwa bom Bali tahun 2002. Dan sebelumnya ia pernah terlibat dalam kasus bom malam Natal tahun 2000. Lahir pada Juli 1962 di Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur. Amrozi adalah salah satu pelaku bom Bali tahun 2002 yang dieksekusi oleh regu tembak pada tanggal 9 November 2008 di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kedelapan, B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia, dikenal sebagai ahli teknologi, berperan penting dalam pengembangan industri pesawat terbang di Indonesia. Adalah presiden Indonesia yang ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai 1999
menggantikan Bapak Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil presiden yang ketujuh. Yang kesembilan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ialah sosok penguasa Utsmaniyah yang ketujuh yang berkuasa pada tahun 1944 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Selain itu, Mehmed II memiliki banyak keberhasilan di masa kepemimpinannya, tetapi yang paling bersejarah adalah keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Hal ini membuatnya mendapat julukan Sang Penakluk atau Al-Fatih. Ia merupakan putra dari Sultan Mehmed II dan Humayatun. Mehmed II mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai bidang, termasuk ilmu agama, seni, dan ilmu militer. Kesepuluh, Presiden Soekarno. Presiden Soekarno adalah seorang negarawan, orator, dan presiden Indonesia yang pertama yang menjabat sejak tahun 1945 sampai 1967. Ia menjabat sebagai presiden setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya, Bapak Muhammad Hatta. Selain dikenal sebagai Bapak Proklamator, Soekarno dikenal juga sebagai pencetus Pancasila, dasar negara, dan ideologi bangsa Indonesia. Soekarno adalah pemimpin pejuang Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda.